adik-adik, hari ini indah sekali ya. Coba kalau kita lihat keluar, sepertinya matahari tersenyum pada kita. Adik-adik gembira nggak? Coba kalau adik-adik gembira, kita lompat sama-sama teriak hore ya. 1, 2, 3, hore! Sekali lagi yuk. 1, 2, 3, hore! Nah, kalau kita gembira, kita juga mau memuji Tuhan dengan gembira karena Tuhan itu baik buat kita. Aku gembira, aku bersuka, menari, melompat, bertepuk tangan. Aku gembira, aku bersuka, menari, melompat, bertepuk tangan. La 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 la. Ayo menari. Li 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 li. Ayo melompat. Hey! La 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 la. Bertepuk tangan. Gembira, bersuka di rumah Tuhan. Aku gembira, aku bersuka, menari, melompat, bertepuk tangan. Ku gembira, aku bersuka, menari, melompat, bertepuk tangan. La 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 la. Ayo menari. Li 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 li. Ayo melompat. Hey! La 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 la. Bertepuk tangan. Bersuka, gembira di rumah Tuhan. Sekarang kita berdoa dulu ya. Lipat tangannya, tutup matanya, ikuti Cici. Tuhan Yesus, hari ini kami gembira karena Tuhan baik bagi kami. Terima kasih untuk matahari yang bersinar dan udara yang kami hirup. Kami mau memuji Tuhan dengan sukacita. Pimpin kami ya Tuhan. Amin. Adik-adik, Cici lagi sebel nih. Tahu gak kenapa? Jadi, Cici pinjemin tripod ini ke teman Cici. Tapi, pas dibalikin, tripodnya rusak. Dia udah minta maaf sih. Menurut adik-adik gimana? Cici maafin gak? Maafin gak ya? Oke lah, aku maafin ya. Sebagai sahabat aku, sebagai saudara seiman, aku maafin deh. Gak apa-apa, nanti beli tripod baru lagi. Nah adik-adik, kita puji Tuhan lagi yuk. Kita ingat lagi nih, bahwa sebagai saudara seiman, sebagai sahabat, kita harus selalu mengampuni, harus selalu mengasihi. Yuk kita nyanyi hari ini kurasa bahagia. Tuhan
Halo adik-adik. Udah siap dengar cerita kan? Nah, sebelum cerita, kita doa dulu yuk. Lipat tangan, tutup mata. Tuhan Yesus, kami sudah siap mendengar firman-Mu. Pimpin kami agar dapat mendengar firman-Mu dengan baik. Dan pimpin juga Cici yang akan memberikan cerita agar dapat mudah dimengerti. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Celing. Nah, adik-adik, tahu nggak ini binatang apa sih? Bener banget, ini tuh babi. Nah, babi tuh senengnya mainnya tuh di tempat di mana ya? Bener, di lumpur, kotor, bau. Mereka senangnya di situ. Tapi walaupun kotor, jorok, bau, mereka tetap harus ada yang jaga dan kasih makan. Nah, ada seorang anak, kita sebut aja si bungsu. Si bungsu kerjaannya jagain kandang babi, adik-adik. Kasian ya, setiap hari kena bau, terus kotor-kotor gitu. Nah, sebenarnya ada alasannya kenapa si bungsu harus kerja di kandang babi seperti itu. Pada suatu ketika, ada seorang bapak yang kaya raya. Punya banyak rumah yang besar, tanahnya besar, luas. Terus punya banyak ternak. Ada unta, domba, lembu, banyak deh, banyak yang lain lagi. Nah, bapak ini tinggalnya sama 2 orang anak. Anak yang pertama si sulung dan adiknya si bungsu. Pada suatu hari, si bungsu ini mendatangi si bapak. Bapak, aku mau minta harta warisan bagianku, kata si bungsu kepada bapaknya. Nah, sebelumnya adik-adik, kalian tahu nggak harta warisan itu apa sih? Harta warisan itu biasanya diberikan oleh orang tua kepada anaknya setelah meninggal. Nah, menurut kalian gimana ya perasaan si bapak? Kan masih hidup. Kok anaknya udah minta aja sih harta warisannya? Pasti sedih banget, kecewa banget. Kok anakku sendiri, aku masih hidup, minta hartaku. Walaupun bapak hatinya sedih, kecewa, tapi dia tetap memberikan si hartanya ke anaknya karena dia sayang sama anaknya. Nah, setelah menerima hartanya, si anak pergi ke negeri yang jauh. Nah, di sana adik-adik, dia menggunakan harta itu dengan tidak baik. Akhirnya pakai terus. Akhirnya habis. Sudah habis, nggak punya uang buat beli makan, lapar deh. Akhirnya dia sadar, aduh perlu kerja nih untuk dapat makanan. Akhirnya dia bekerja. Nah, makanya dia kerja di kandang babi itu. Tapi walaupun sudah bekerja di kandang babi, uangnya tetap nggak cukup buat beli makanan. Dia tetap lapar. Saking laparnya, sampai makanan babi pun dia juga pengen. Tapi gak dikasih sama si majikan. Nah, di saat lapar-lapar gitu, si bungsu akhirnya keinget, aduh di rumah pelayan ayahku, bapakku, makan bisa banyak banget sampai berlimpah-limpah. Sedangkan dia kelaparan. Tapi walaupun kangen rumah, tapi dia merasa bersalah sama ayahnya, sudah mengecewakan, menyakiti seperti itu. Akhirnya dia tetap memutuskan pulang sih. Tapi dia juga bilang, walaupun ayah menolak, gak apa-apa. Jadi pekerja ayahnya pun
Nggak apa-apa deh kalau ayah tetap nggak mau nerima. Akhirnya dia pun pulang. Ketika berjalan pun belum sampai, ayahnya lihat dari jauh. Dia lari menyambut anak si bungsu itu. Lari. Peluk anaknya yang bungsu. Nah adik-adik, ayah ini memaafkan anaknya si bungsu. Walaupun sudah mengecewakan dia, tapi karena sayang banget tetap aja dimaafkan. Sampai si ayah pun memanggil pelayannya. Pelayan, bawakan anakku ini jubah, baju yang baik, sepatu yang bagus, dan cincin. Supaya dia diterima kembali sebagai anaknya. Nah, seperti si bapak ini, Tuhan kita juga sayang banget sama kita. Walaupun kita nakal, mengecewakan dia, tapi dia tetap akan memaafkan kita. Mau menerima kita yang bertobat dan kembali menyesali kesalahan kita, nggak mengulanginya lagi. Nah, Tuhan juga mau kita memaafkan teman, keluarga, semua orang yang telah menyakiti kita. Tuhan sayang pada anaknya yang mau memaafkan orang lain. Nah, adik-adik, sekarang kita ayat hafalan ya. Sudah siap? Efesus 4 ayat 32. Tetapi hendaklah kamu penuh kasih mesra dan mengampuni. Ulang sekali lagi ya. Efesus 4 ayat 32. Tetapi hendaklah kamu penuh kasih mesra dan saling mengampuni. Ayo kita tutup dengan doa ya. Lipat tangan, tutup mata. Tuhan Yesus, terima kasih karena telah mau mengampuni kami. Ajar kami juga mengampuni orang lain. Dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa. Amin. Sampai jumpa adik-adik.